Bapak, Ibu, Saudara, dalam nama Yesus Kristus, kita bernyanyi untuk memuji Tuhan kita, nyanyian HKBP nomor 17 sampai ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat nyanyian nomor 699. Tuhan, kami damai dan tenang.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dari hukum yang pertama sampai yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian Kidung Nyanyian HKBP nomor 222.
mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian Kidung Nyanyian HKBP nomor 190. Epistel pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang pertama mulai dari ayat 29 sampai ayat 33. Kita membaca secara responsoria. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nyanyian HKBP nomor 698. Saya mau ikut Yesus.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah kita mendengar warta jemaat kita Minggu ke-15 Dum Trinitatis tanggal 12 September 2021 dengan topik Marhabisuhon di bagasan Yesus, berkhidmat dalam Yesus. Warta umum jemaat pindah. Mulai hari Minggu ini tanggal 12 September 2021, pindah gereja jemaat kita keluarga Daniel Hermanto Marpau dan Inang Deborah Maranata dari Jalan Kurnia Gang Lestari nomor 7, sektor Labu Baru, pindah ke HKBP Semper. Suara Koinonia. Yang pertama, Rapat Pendeta HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Selasa dan sampai hari Rabu tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 September 2021 diadakan Rapat Pendeta HKBP Distrik 22 Riau bertempat di Hotel Puraya Jalan Sudirman Pekanbaru. Kita doakan semoga rapat dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua, pertemuan pelajar sidi dan orang tua. Pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 yang akan datang, diadakan pertemuan pelajar sidi tahun ajaran 2021-2022 beserta dengan orang tua bertempat di gereja dimulai pada pukul 14 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh pelajar sidi dan orang tua untuk mengikuti pertemuan tersebut. Yang ketiga, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 yang akan datang, akan diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor. Belajar Marguru akan diadakan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 masuk pukul 15 WIB di gereja. Yang keempat, penghiburan. Minggu hari ini 12 September 2021 pukul 13 WIB akan diadakan penghiburan bagi keluarga Opusean Tampu Bolon almarhum, Boru Silitonga almarhum, Jalan Garuda nomor 48, sektor Labu Baru yang dipimpin oleh Guru Darmot Sitompul. Yang kedua, M. Munte Jalan Pasir Putih 2 nomor 9, sektor Pengayoman yang dipimpin oleh Inang Bibelfro Basrio Sinaga. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Labu Baru dan sektor Pengayoman untuk mengikuti penghiburan tersebut. Yang kelima,
persembahan untuk pembangunan dan pemeliharaan. Pada Minggu tanggal 19 September 2021 akan diadakan persembahan kedua kita arahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan. Jemaat yang meninggal. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 telah meninggal dunia Bapak Dr. Randus Mangatur Manurung, tutup usia 57 tahun, suami dari Ibu El Borusi Mamora dari perumahan Pondok Mutiara Blok 1 Garing 7 sektor Padang Bulan 1. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi seluruh keluarga. Ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada tanggal 12 September sampai dengan tanggal 18 September 2021, Majelis dan Jemaat HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Renungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, kami beroleh hati yang bijaksana. Kita doakan jemaat dalam pemulihan dan sakit menahun agar Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan dan kesabaran. Dan Pak Kirimon mengenai keuangan dan yang lain dapat kita baca pada Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita saluhna. Mari kita angkat pujian nyanyian HKBP nomor 232 ayat 1 sampai ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan
yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejatinya dalam hidup ini, siapapun manusia pasti merindukan kehidupan yang berbahagia, penuh tawa dan ceria, dan sedapat-dapatnya tidak merasakan hal-hal yang dapat membuat kita susah dan menderita dalam hidup ini. Sementara dalam hakikatnya kita manusia haruslah menyadari bahwa sesungguhnya kebahagiaan dan penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Sedapat-dapatnya kita menginginkan hidup kita berbahagia, penuh tawa, ceria, tanpa mengalami hal-hal yang membuat kita susah dan menderita. Namun pada hakikatnya penderitaan dan kebahagiaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Penderitaan adalah realita yang harus siap dialami dan dihadapi oleh kita manusia. Walaupun dengan berbagai cara manusia berusaha untuk menghindari apa yang dinamakan dengan penderitaan, namun sekali lagi penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, terlebih di dalam keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Ada orang yang menganggap bahwa jika mengikut Kristus, hidupnya pasti akan berbahagia tanpa penderitaan. Tidak ada penderitaan lagi, tidak ada sakit penyakit, pokoknya semuanya aman terkendali jika sudah mengambil keputusan sebagai pengikut Kristus. Pemahaman ini bukan hanya ada bagi mereka yang baru menjadi pengikut Kristus, tapi bagi mereka yang sudah lama menjadi pengikut Kristus pun masih saja ada yang beranggapan demikian. Salah satunya adalah mereka yang menganut pemahaman yang disebut dengan teologi sukses. Orang yang mengikut Kristus indikatornya adalah orang yang hidupnya pasti berbahagia tanpa penderitaan. Orang yang mengikut Kristus dalam pemahaman teologi yang sukses bahwa orang yang tidak mengalami sakit penyakit, tapi ia harus sehat. Ia sukses tanpa mengalami hambatan. Namun dalam realitanya benarkah demikian? Tentu saja tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena memang Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan
memberitakan secara tegas kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus kita tentunya tidak terlepas dari penderitaan. Terlebih karena kesetiaan dan iman kita kepada Kristus. Walaupun tentunya menjadi pengikut Kristus bukan melulu menghadapi penderitaan dalam hidup ini. Tapi sekali lagi penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Bahkan melalui nats firman Tuhan pada minggu hari ini, Tuhan Yesus sendiri secara terbuka memberitakan kepada para muridnya, kepada orang banyak yang mengikut dia pada saat itu, bahwa Tuhan Yesus sendiri juga mengalami penderitaan dalam hidupnya. Bahkan dia memberitakan penderitaannya kepada para muridnya dan kepada orang-orang yang mau mengikut dia. Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kalau kita baca di awal ayat yang ke-32, dikatakan di sana bahwa hal itu dikatakannya dengan terus terang. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Tuhan. Alkitab secara terbuka memberitakannya kepada kita semua. Hanya saja jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah seorang murid Yesus yaitu Simon Petrus tidak dapat menerima pemberitaan Yesus yang akan menghadapi penderitaan ini. Kalau kita melihat dalam nats kita ini bahwa reaksi Simon Petrus, ia menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Karena Yesus dengan terus terang memberitakan penderitaannya. Artinya Petrus tidak terima Yesus kelihatan lemah karena pemberitaan tentang penderitaannya. Bagaimana bisa dia akan menghadapi penderitaan? Karena bagi Petrus bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa, guru yang luar biasa. Karena mata mereka sendiri menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan keajaiban demi keajaiban. Saya pikir cara Petrus juga, cara berpikirnya bisa saja mewakili cara berpikir sebahagian orang yang masih berpendapat mengapa penderitaan masih harus kita alami sementara kita sudah benar-benar setia sebagai pengikut Kristus. Mengapa Yesus harus mengalami penderitaan? Ini yang tidak dapat diterima oleh Simon Petrus termasuk sebahagian dari kita. Mewakili cara berpikir dari Simon Petrus. Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan berat terjadi? Bukankah Dia Allah yang maha kuasa? Mengapa sakit penyakit tidak kunjung sembuh? Sementara dalam pelayanannya Yesus melakukan hal yang luar biasa. Bahkan yang mati pun sudah Dia bangkitkan. Bukankah perkara yang mudah bagi Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit? Kemudian mengapa pandemi ini begitu lama berlalu yang banyak menimbulkan persoalan, kesusahan dan penderitaan? Bukankah Yesus berkuasa atas segala alam, di mana angin dan gelombang mendengar hardikannya dan menjadi tenang? Holan sakababahata itorso, angin dan gelombang yang keras itu. Sikap Petrus yang seolah menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada Yesus, dengan tidak menginginkan Yesus menghadapi penderitaan, bahkan berbicara tentang penderitaan itu sendiri, sekali lagi adalah mewakili sikap kita yang berpikir bahwa penderitaan bukanlah hal yang patut untuk kita alami. Tapi firman Tuhan hari ini justru kembali mengingatkan kita bahwa cara berpikir kita manusia tentunya berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Cara berpikir kita tentunya terbatas karena kelemahan, keterbatasan dan keberdosaan kita. Rancangan kita tentu berbeda dengan rancangan Tuhan. Jalan kita tentu berbeda dengan jalan Tuhan.
Jalan yang dipilih oleh Allah justru melalui penderitaan. Jalan salib itu yang harus Tuhan tempuh dengan tujuan untuk menyelamatkan kita. Anak manusia harus menderita, ditolak dan mati di kayu salib yang merupakan jalan kebodohan bagi dunia ini. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia, tapi itu adalah keselamatan bagi setiap kita yang percaya. Karena itu para murid dan kita semua perlu bahkan harus mengerti. Jika tidak, maka para murid termasuk kita akan kehilangan inti dari pelayanan Yesus. Bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Harus melalui penderitaan, harus melalui jalan salib. Dengan sifat kemanusiaan kita yang ingin supaya hidup kita makmur, kuat, sukses, berpengaruh. Dengan cara demikian supaya kita dihormati dan dihargai oleh orang lain. Namun Yesus justru berbeda. Dia mau meninggalkan tahtanya, kekuasaannya. Kenosis di Filipi pasal 2. Kesetaraan kepada Allah tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia bersedia untuk meninggalkan. Kalau kita katakan kehormatannya, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan dia mengundang kita semua untuk mengikuti jalannya. Karena itu bahwa Yesus tak pernah menjanjikan hal-hal manis hanya untuk meraih popularitas. Yesus tak mau menjanjikan hal-hal, tak peduli nanti dia bisa penuhi janjinya atau tidak. Bukankah itu yang sering dilakukan oleh sebagian orang? Hanya untuk mendapatkan prestasi prestise, hanya untuk supaya ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain. Hanya untuk dipilih dia mengumbar janji tanpa peduli apakah dia bisa nanti menepati janji-janjinya. Yang akhirnya menimbulkan kekecewaan kepada mereka yang mendengar janji-janji itu. Namun pengajaran Yesus luar biasa mengajar setiap kita melalui teladan hidupnya untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam janji yang dia pasti bisa penuhi, bukan hidup dalam kemunafikan dan kepalsuan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Yesus hidup dalam keterus-terangan, penderitaan demi penderitaan yang akan dia hadapi. Dia sudah katakan kepada murid-muridnya. Karena itu kepada setiap orang yang ingin mengikut dia. Dalam ayat 34 Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti melawan keinginan diri sendiri. Di satu sisi bukan hal yang mudah. Namun di sisi lain bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Mengapa sulit? Karena dalam diri kita ada ego, ada kepentingan, ada keinginan. Kadang-kadang karena kepentingan dan keinginan tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Terkadang karena kepentingan dan keinginan tidak peduli dengan kebenaran. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kembali. Barang siapa yang mau mengikut dia, dia harus berani menyangkal dirinya. Menyangkal diri dalam bahasa Ibrani aparneomai, yang berarti tidak hanya menginginkan supaya keinginannya itu terkabul. Berani membantah apa yang menjadi keinginan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berani berkata tidak terhadap kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun penyangkalan diri adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dan kita dapat melakukan hal ini hanya dengan tetap mengakui bahwa kita sendiri tidak akan dapat menyelamatkan kita. Kekuatan kita tidak akan dapat menyelamatkan kita. Bahkan sekalipun apa yang kita inginkan tercapai,
kita memperoleh seluruh dunia, apa gunanya? Firman Tuhan mengingatkan jika dia kehilangan nyawanya, seberapa banyak pun yang kita miliki, tidak akan dapat menyelamatkan nyawa kita. Karena hidup kita bukan milik kita. Bahkan mati pun kita itu bukan milik kita. Tapi hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita. Mengingatkan kita semuanya tanpa terkecuali. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jangan karena tujuan, keinginan yang tidak terkendali hanya untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan sesaat ini, kita menjadi kehilangan hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Hal yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, yaitu keselamatan kekal yang hanya Tuhan sanggup sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita mungkin bisa memperoleh apa yang kita inginkan, walau dengan cara yang tidak benar. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, apa gunanya jika kita kehilangan nyawa kita. Ahamatar buanau, lubisian ulosi. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya ke tempat-tempat yang bersukaria lauhamu molo di kitab pengkhotbah. Tapi pergilah juga ke rumah duka. Karena di sanalah kita akan melihat akhir dari kehidupan kita. Karena itu ketika Tuhan memberikan kita kesempatan menjalani kehidupan ini, firman Tuhan mengingatkan supaya kita menjadi orang yang setia, menyangkal diri, memikul salib, dan ikutlah aku. Orang-orang yang menyangkal diri dan memikul salib dengan sungguh adalah orang-orang yang menyadari sepenuhnya bahwa hidup ini bukanlah tentang kita. Hidup ini bukan semata-mata tentang kita, tentang keinginan kita, tentang kepentingan kita, tentang kepentingan kelompok kita. Tapi hidup ini adalah tentang Tuhan. Memberitakan tentang Tuhan. Memberitakan tentang kita. Tungadong pihala namar lomoni roha. Terkadang suatu saat ketika dia tidak suka kepada kita, maka dia akan mudah berbalik dari kita. Tapi hidup kita ini adalah tentang Tuhan. Memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Memberitakan tentang anugerah Tuhan. Memberitakan tentang keselamatan Tuhan. Kalau sudah itu yang menjadi tujuan cara berpikir pemahaman kita, maka kita akan melihat apapun yang kita alami dalam hidup ini, termasuk penderitaan dan kesulitan, adalah jalan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan bukan diukur dengan apa yang kita miliki. Itu cara berpikir iblis yang berkata kepada Tuhan tentang hidup Ayub. Karena dia kaya maka dia setia kepada Tuhan. Karena dia punya anak dia dihormati maka dia setia kepada Tuhan. Tapi ketika Ayub diuji ternyata bukan karena itu. Tapi dia benar-benar setia kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita hidup dengan berani menyangkal diri kita, memikul salib kita. Sekalipun penderitaan, kesulitan masih kita hadapi dalam hidup ini. Sekalipun terkadang sakit, penyakit masih kita alami. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah kita tetap hidup dengan menyangkal diri kita dan percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kita. Itulah pemahaman dan hidup orang yang berhikmat di dalam Yesus. Sebagaimana yang diingatkan melalui topik minggu kita pada hari ini. Kita diingatkan untuk tidak hidup dengan berpikir menurut apa kata dunia. Karena bagi dunia penderitaan adalah kebodohan. Namun hidup menurut kata kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita alami adalah jalan Tuhan untuk memurnikan dan menguatkan hidup kita. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, jika Engkau senantiasa mengingatkan hidup kami dalam berbagai hal yang kami hadapi, baik kebahagiaan dan penderitaan. Kami mau melihat bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami dan menolong kami, menguatkan iman kami, memurnikan motivasi kami untuk mengikut Tuhan. Karena itu ajar kami untuk menyangkal diri kami. Bukan lagi mau melakukan apa yang kata dunia
itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Tapi kami mau menurut apa kata Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami, kami tahu bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dari anak-anak hingga orang dewasa yang beribadah di tengah-tengah gereja-Mu ini, juga yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang memberkati. Biarlah pendengaran firman Tuhan hari ini menambah iman percaya kami dan keyakinan kami kepada Tuhan. Baik kepada jemaat-Mu yang bersuka cita, biarlah senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jemaat-Mu yang lemah, Tuhan yang menguatkan. Terlebih jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau yang senantiasa menguatkan, memelihara iman percaya mereka kepada Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian sambil menyerahkan persembahan ke depan. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Carilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.